Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Bagaskara Pamungkas. Saya adalah tim backend atau data engineer dari Bisa AI. Nah, pada hari ini saya akan mencoba mengulik sedikit tentang aplikasi data engineer yang cukup sering dipakai sepengetahuan saya itu, yaitu ialah namanya Apache Kafka. Kelihatan ya? Langsung saja kita masuk. Nah, pertama Apache Kafka. Apa sih itu Apache Kafka? Nah, jadi Apache Kafka itu ialah platform streaming distribusi yang digunakan untuk mempublikasikan dan berlangganan aliran dari catatan sebuah data. Nah, jadi Apache Kafka ini adalah sebuah tools yang biasa digunakan untuk apa namanya? Kita mendapatkan data atau mengkonsumsi data dari sebuah source data secara terdistribusi. Nah, jadi Apache Kafka itu merupakan sebuah publish subscribe platform messaging yang mana nantinya akan ada dua role yang digunakan. Yang pertama itu produser dan yang kedua itu consumer. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan seiring dengan waktunya. Nah, berikut ada beberapa terminologi dari Apache Kafka ya. Jadi yang pertama itu ada producer, yang kedua itu consumer, yang ketiga topik, ada partition dan ada broker. Nah, terminologi ini berikutnya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, jadi pertama yang akan saya jelaskan itu ialah topik. Nah, jadi pada Apache Kafka ini topik itu ialah sebuah entitas yang berfungsi sebagai penggolong suatu data yang akan dikirim ke Kafka. Nah, jadi semisal contoh gini, kita punya sebuah aplikasi yang mana aplikasinya itu akan menyimpan data ke dalam Kafka. Nah, untuk si aplikasinya itu tahu akan disimpan di mananya itu, di untuk entitasnya itu biasa disebut topik. Jadi ketika ada data yang masuk, ini kita pengen simpan di mana nih. Nah, untuk mendefinisikan simpan di mananya itu kita bisa namanya topik. Nah, jadi topik ini juga fungsinya mirip seperti table pada database. Nah, jadi kalau teman-teman yang cukup familiar dengan database, entah database itu apa aja, nah biasanya kan di database itu ada table ya. Atau enggak yang lebih simpelnya itu misal kita punya data tentang karyawan. Nah, karyawan itu kalau di dalam Kafka itu bisa disebut dengan topik. Jadi seperti nama table ataupun nama entitas. Jadi kalau misalnya di database itu ada table karyawan, table alamat atau table dan yang lain. Nah, itu di dalam Apache Kafka itu namanya disebutnya dengan topik. Nah, terus juga di dalam Apache Kafka ini kita bisa memiliki topik sebanyak yang kita mau di Apache Kafka. Nah, jadi kita pengen punya topik 10 atau 100 atau lebih. Nah, itu dia bisa semua di Apache Kafka. Nah, terus juga topik itu didefinisikan dengan string. Jadi nama topik itu biasanya itu apa namanya? Dia itu bentuknya adalah kata-kata kalimat atau string ya. Bukan kode unik seperti misal 012 atau angka yang hanya isi dengan angka, tapi biasanya dengan string atau nama. Akan mengirim lokasi ke Kafka selama setiap 20 detik. Nah, nanti di dalam Apache Kafka-nya ini bisa ada lagi diteruskan lagi antara ke handphone pengguna atau ke database atau misal diolah lagi untuk kita mengetahui misal kita sebagai customer ya, misal kita di handphone pengguna. Jadi nanti dia bisa tahu. Jadi nanti dari handphone pengguna ini kita sudah punya lokasi handphone penggunanya juga. Lalu kita bisa melihat nih, oh ini task yang terdekat di lokasi kita tuh yang mana ya. Nah, itu salah satu caranya itu bisa menggunakan Apache Kafka. Dan jadi kalau dari awal, jadi misal kita contoh yang aplikasi taksi online misal. Jadi setiap misal 20 detik dia akan mengirim longitude dan latitude-nya, lokasinya ke dalam Apache Kafka. Lalu di dalam Kafka ini nanti akan diproses yang mana nanti hasil dari lokasinya ini bisa diteruskan ke handphone pengguna atau bisa kita simpan di database atau bisa diolah sesuai dengan yang kita inginkan.
Lalu, berikutnya itu setelah topik itu ialah ada, namanya partisi. Oh ya, kalau mungkin kalau teman-teman, ada pertanyaan atau ya atau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja tulis di chat, nanti akan saya coba baca, dalam setiap beberapa menit gitu. Nah lanjut ya, jadi kita tadi pertama udah punya topik, jadi dalam Kafka itu kita misalnya pengen mengirim data itu kita harus tahu atau kita harus punya topik, data itu akan dikirim ke topik yang mana gitu. Nah yang berikutnya itu ialah, namanya partisi. Nah jadi di dalam objek Kafka ini ada entitas yang namanya partisi. Jadi partisi ini bertujuan untuk men-split data yang masuk ke dalam Kafka ke dalam beberapa partisi yang telah didefinisikan. Nah, jadi nanti akan kita lihat contohnya. Jadi partisi itu ialah ditentukan saat kita membuat topik pada nantinya. Contoh, misal kita pengen buat aplikasi taksi yang seperti tadi, taksi online seperti tadi. Nah, berarti kita butuh topik, misalnya nama topiknya adalah lokasi taksi. Nah, ketika kita buat apa namanya? Kita kita ketika kita buat si topik yang bernama lokasi taksi itu, nanti kita juga akan apa namanya? Mendefinisikan partisinya berapa. Jadi partisi itu ibarat, kayak misalnya kita menyiapkan hard disk yang akan digunakan untuk si partisi ini berapa, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya semakin banyak, partisinya berarti, kinerja server yang akan digunakan akan semakin, smooth atau semakin ringan gitu. Nah lalu berikutnya itu, urutan data yang masuk ke dalam Kafka itu disebut dengan offset. Nah nanti kita akan lihat, contoh offset itu seperti apa. Lalu berikutnya itu data yang masuk ke dalam partisi akan sesuai dengan urutan order. Nah, jadi setiap data yang masuk ke dalam si topik itu, atau ke dalam partisi itu, nanti dia akan, berurutan sesuai dengan, siapa yang masuk duluan. Jadi, datanya itu dia pasti akan berurutan sesuai dengan urutan ordernya, yang masuk duluan itu data yang mana. Nah, lalu berikutnya data yang disimpan di dalam Kafka hanya dalam waktu yang singkat. Nah, jadi kalau di Apache Kafka itu default data yang disimpan di dalam Apache Kafka-nya itu ialah 1 minggu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita pengen, buat aplikasi Kafka, nah terus, misal datanya ini kita pengen simpan dalam long term, nah lebih baik datanya itu kita simpan ke dalam, database kita sendiri. Jangan ditaruh di dalam, Apache Kafka, karena nanti setelah 1 minggu itu, apa namanya, datanya akan hilang kalau ditaruh di dalam Apache Kafka. Nah, terus berikutnya itu tentang partisi ialah, nah sekali data masuk ke dalam partisi, dia tidak dapat diubah. Nah, jadi setiap data yang masuk ke dalam, Apache Kafka itu, dia datanya tidak dapat diubah atau immutability. Nah, berikut ini adalah gambaran topik dalam partition. Nah, jadi contoh kita misal punya sebuah topik, lalu kita apa namanya, menentukan partisinya itu ialah, misal 3. Nah, ini berarti ini ada 3 partisi ya, partisi kosong, 1, dan 2. Jadi ini misal kita punya topik yang tadi, misalnya topiknya lokasi lokasi driver ya, lokasi taksi misal. Jadi di sini misal, lokasi taksi. Nah, lalu kita, set dengan 3 partisi. Nah, jadi nanti, datanya kan seperti ini, ada partisi kosong, partisi 1 dengan partisi 2. Nah, setiap data yang masuk ke dalam, topik ini, dalam topik yang sudah kita buat tadi, datanya itu akan masuk ke dalam, masing-masing partisi ini, secara acak. Sebagai contoh misal kita masuk, data pertama nih, misal data pertama misal taksi A. Taksi A lokasinya di sini, latitude-nya segini, longitude-nya segini. Nah nanti dia akan masuk ke dalam partisi 0 misal. Lalu data berikutnya ada lagi masuk taksi B, lokasinya, longitude-nya segini, latitude-nya segini. Nanti dia akan masuk ke partisi 1 atau ada data seterusnya nanti akan masuk ke partisi 2. Nah, itu akan secara terus seperti itu. Jadi, datanya itu di load balancing. Jadi kita, apa namanya, meringankan beban server dengan membuat yang namanya partisi. Jadi datanya itu dia nggak numpuk ke dalam satu partisi semua gitu. Nah, datanya itu dibagi-bagi ke dalam, partisi-partisi. Nah, itu untuk partisi di dalam topik. Lalu berikutnya itu, nah ini kita punya brokers nih.
Nah, jadi broker itu ialah sebuah istilah untuk si komputer atau server yang menjalankan Kafka. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah install Kafka nih, misal kita install Kafka di laptop kita, nah itu komputer kita itu eee, disebutnya namanya adalah broker. Jadi, setiap komputer yang terinstall dengan aplikasi Kafka itu, disebutnya itu ialah broker. Nah, lalu berikutnya, setiap broker itu diidentifikasi dengan ID, dengan integer. Nah, jadi misalnya, komputer 01, komputer 02, dan seterusnya. Nah, jadi itu, cara mengidentifikasi Kafka broker itu dengan ID atau integer. Terus broker juga bisa memiliki beberapa topik atau partisi. Nanti kita akan lihat, contohnya seperti apa. Nah, setelah kita connect ke dalam sebuah broker, maka kita telah connect ke seluruh cluster. Nah, cluster ini, adalah kumpulan dari broker. Jadi misal kita punya, 5 server ya. Nah, 5 servernya itu kita taruh dalam satu jaringan. Nah, satu jaringan itu kita sebut dengan namanya cluster. Nah, nanti kita bisa lihat, contohnya. Nah, berikutnya kita lihat sini. Nah, di sini ada namanya, brokers dan topik. Nah, contoh jadi kita misal di sini kita punya 3 broker, lalu kita mempunyai 2 topik. Nah, ini contoh pertama, contoh contoh topik A dengan 3 partisi. Jadi contoh kita punya, kita buat topik baru dengan 3 partisi. Nah, saya di sini namainnya pakai topik A aja misal. Jadi kita punya topik A dengan 3 partisi, dan juga kita punya topik B dengan 2 partisi. Nah, jadi yang pertama itu ialah kita punya topik, misalnya pertama topik A dengan 3 partisi. Nah, secara otomatis, si APC Kafka ini dia akan, menyebarkan, partisinya itu ke dalam broker yang tersedia. Nah, asumsikan kita misal di sini punya, 3 broker ya, berarti kita punya 3 komputer server di sini. Nah, kita punya 3 komputer server, lalu kita bikin dengan 3 partisi. Nah, secara otomatis si APC Kafka-nya itu akan, mendistribusikan partisinya itu ke dalam, masing-masing broker. Jadi kita punya 3 partisi, kita punya 3 broker, berarti otomatis si Kafka-nya akan, membagi rata si partisinya. Nah, terus contoh yang berikutnya itu, kita punya topik B, kita punya topik baru dengan 2 partisi. Nah, berarti kan karena kita punya 3 partisi, kita punya 3 server ya, karena kita punya 3 server, lalu topiknya itu hanya ada 2. Nah, berarti satu broker ini, tidak digunakan untuk yang si topik B. Nah, jadi di sini ada, partisi kosong dan partisi satu. Oh, ini maaf, ini typo. Ini jadi kita, topik B ini ada di 2 broker. Nah, jadi itu, contoh, brokers dan topik. Nanti, untuk lebih jelasnya kita ada di slide berikutnya. Nah, lalu kita kan sudah punya, broker dan topik. Nah, berikutnya itu ialah topik replication vector nih. Nah, jadi di dalam APC Kafka itu, apa namanya, mmm, keamanan keamanan data dari APC Kafka itu juga diperhatikan pada saat, developing aplikasinya ya. Nah, jadi developer APC Kafka itu, menyediakan fitur yang namanya topic replication vector. Nah, jadi topic replication ini adalah sebuah mekanisme dari Apache Kafka untuk melakukan replikasi pada sebuah partisi. Nah, jadi sebagai contoh, misal kita punya tadi, di slide sebelumnya itu kita kan ada topik A partition 0, topik A partition 1, dan topik A partisi 2 nih ya. Jadi semua datanya tuh, terdistribusi di 3 ini kan ya. Nah, apabila partisi yang ini misalnya hilang, nah berarti, datanya itu otomatis akan hilang. Nah, itu kita kan nggak mau itu terjadi ya. Nah, makanya kita, telah disediakan yang namanya, topic replication factor, yang mana nanti gunanya untuk menduplikat semua partisi-partisi yang ada. Nah, ini kita bisa lihat lagi. Jadi topik replikasi ini ditentukan saat kita membuat sebuah topik. Nah, jadi
topik replication faktornya ini kita bisa tentukan pada saat nanti kita membuat topik. Nanti kita akan demokan cara membuatnya. Nah, jadi bisa kita tentukan misalnya kita pengen punya 1 atau pengen punya 2 atau pengen punya 3. Idealnya sih kita punya 3 replikasi faktor ya. Jadi itu lebih aman, 3 itu secure, 2 itu medium lah, 1 itu cukup riskan kalau dalam production. Nah, terus, berikutnya itu apabila salah satu broker down, broker lainnya itu masih bisa tetap, memproduce atau mengkonsum data. Nah, kalau kita misalnya menggunakan topik, topik replication 1, ini berarti kita punya misal ya, misal kita punya hanya satu ini nih, misal kita punya topik A partisi 2, tiba-tiba server mati. Nah, ini dia tidak akan bisa, memproduce data lagi kan ya. Dia tidak bisa mengkonsum atau tidak pun bisa memproduce data. Nah, kalau kita pakai replication factor, nanti kita akan lihat contohnya, dia akan tetap bisa, apa namanya, melakukan produce dan konsum data. Nah, berikut ialah contoh, topik A dengan replication factor 2. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, jadi contoh di sini kita punya tiga server, 3 broker atau 3 server, broker 1, 02, 03. Nah, jadi di sini, contohnya itu ialah, replication faktornya itu 2. Nah, jadi dia mempunyai 2 duplikat. Jadi kita punya topik A partisi 0, lalu diduplikat jadi topik A partisi 0 di broker yang berbeda. Lalu kita juga punya misal topik A partisi 1, diduplikasi juga jadi, topik A partisi 1 di broker 3 misal. Nah, apa sih kelebihannya dari kita menggunakan, replikasi faktor? Jadi contoh seperti ini, misal salah satu server ini down ya, misal, broker 1 ini mati. Nah, berarti kan otomatis, topik A partisi 0 ini dia mati ya. Nah, tapi karena kita mempunyai, replikasi faktor ya di broker 2, nah topik A ini dia akan tetap, topik A partisi 0 ini dia akan tetap, tetap up, tetap jalan servernya gitu. Karena kita sudah replikasi di, server yang kedua. Nah, begitupun juga kalau misalnya, server yang 3 mati, nah berarti karena yang ini sudah direplikasi, maka, topik A partisi satunya ini juga akan tetap up di broker 2. Nah, apabila misalnya yang broker 2-nya itu mati, berarti topik, sama juga tetap jalan karena yang broker 1 dan broker 3 tetap hidup. Jadi itu jadi replication factor itu dia, mensinkronis data dari masing-masing, partisi. Jadi ini topik A partisi 0 disinkronis dengan topik A partisi 0. Jadi ini isinya sama, ini isinya sama. Nah, apabila yang satu down, yang satunya masih up, itu masih bisa berjalan. Nah, jadi itu fungsi dari, replication factor. Nah, terus juga di dalam, replication factor ini, nanti kita juga akan lihat ada yang namanya, leader. Nah, jadi di partisi ini kalau kita menggunakan, topik replication factor itu, ada yang namanya leader dan ada yang namanya ISR. Jadi yang pertama itu leader, yang kedua itu ISR atau in-sync replika. Nah, kita baca keterangannya, jadi hanya satu broker yang dapat menjadi leader. Sisa broker yang lain akan mensinkronis data dari leader. Nah, jadi ketika kita misal melakukan produce atau consume ke dalam sebuah Apache Kafka, nah itu dia akan masuk ke dalam, satu broker saja. Jadi misal kita pengen, kita ambil contoh yang tadi, kita pengen mendapatkan, lokasi dari si taksi driver yang menggunakan Apache Kafka misalnya, aplikasinya menggunakan Apache Kafka. Nah, kita dapat lokasinya, longitude, latitude, dia akan masuk ke dalam leader. Nah, jadi dia akan masuk ke dalam leader. Nah, yang replikasinya atau yang disebut ISR itu, dia hanya akan mengklon datanya. Nah, makanya panahnya itu bentuknya itu, satu arah. Jadi dari topik A ini dia akan
mengirim datanya itu ke dalam ISR. Jadi ISR ini hanya akan mereplikasi yang dari si topik A. Jadi dia tidak melakukan produce dan consume yang topik A ini, yang ISR ini dia hanya akan mereplikasi data dari partisi leadernya. Nah, begitu juga dengan topik yang satu lagi. Nah, apabila misalnya yang leadernya mati, jadi misalkan dia kan produce consume-nya ke sini ya. Jadi ada data masuk, dia masuk ke sini, dia data masuk, dia masuk ke sini. Nah, apabila ini mati, nah yang ISR-nya ini dia akan berubah menjadi leader sampai si leadernya itu servernya up lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada leadernya mati, nanti yang replikasi yang lainnya itu dia akan dipilih oleh Apache Kafka-nya untuk menjadi leader sementara sampai si leadernya itu up lagi. Nah, nanti kalau sudah up lagi, datanya akan disinkronis lagi secara otomatis oleh Kafka. Dan lalu server akan berjalan seperti normal lagi. Ini mungkin ada pertanyaan? Ya mungkin saya lanjut ya. Nah, lalu berikutnya itu di dalam Apache Kafka itu juga ada yang namanya produser. Nah, jadi entitas yang cukup penting ini di dalam Apache Kafka itu ialah produser. Nah, jadi produser itu adalah sebuah entitas yang menginput data ke dalam topik. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh yang di sini. Jadi kan ini kita ambil contoh misal aplikasi taksi online ya. Nah, jadi setiap 20 detik dari semua yang menggunakan semua mitra taksi online ini aplikasinya itu akan mengirim lokasinya yaitu berupa misal longitude atau latitude-nya ke dalam Apache Kafka. Nah, ketika dia mengirim data ke dalam Apache Kafka ini, dia itu bisa disebut dengan produser. Jadi produser itu ialah orang yang mengirim datanya. Orang atau entitas atau aplikasi yang mengirim data ke dalam si Apache Kafka. Nah, jadi itu fungsi produser. Dia yang mengirim data, yang menginput data ke dalam Apache Kafka. Nah, lalu di produser ini juga nanti akan memilih broker secara otomatis akan memilih broker dan partisi yang akan dipilih untuk menginput data. Nah, jadi kan kita tadi di awal itu nanti kita contohkan ketika kita membuat Apache Kafka, kita kan menentukan ya. Misal kita pengen berapa partisi. Nah, nanti data yang masuk itu sebagai contoh sebentar. Nah, ini datanya yang masuk itu dipilih ke partisinya mana itu, dia akan secara otomatis dipilih oleh Apache Kafka. Jadi semua itu udah di-handle sama si Apache Kafka-nya. Nah, terus yang berikutnya itu produser itu dapat menggunakan key saat menginput data, bisa berupa string atau integer. Nah, jadi penggunaan key ini digunakan apabila kita ingin memasukkan datanya itu ke dalam partisi yang sama. Nah, jadi sebagai contoh misal jadi kan kalau data yang masuk itu kan misal contoh supir A ya. Misal supir A itu punya ID supir supir 01 misal. Nah, kita kan pengen datanya itu kan di tempat yang sama ya. Nah, karena kita pengen datanya di tempat sama itu berarti kita harus menggunakan key. Jadi misal jadi data yang masuk itu nanti jadinya akan seperti ini. Misal ID-nya itu adalah key-nya itu misalnya supir 01. Nah, lalu diikuti dengan datanya. Misalnya datanya yang seperti tadi ya, longitude atau latitude. Nah, lalu berikutnya adalah apabila tidak menggunakan key, maka data yang akan dimasukkan itu data yang akan dimasukkan ke dalam partisi itu adalah datanya memilih partisinya itu secara acak. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai key, datanya itu dia akan acak aja di sini. Apakah itu yang makan 1, apakah itu yang 2, apakah itu yang 0. Jadi datanya itu akan di-balance. Nah, apabila kita menggunakan key, maka datanya akan dikirim ke partisi yang sama setiap ada data yang masuk. Jadi misal kita pakai key supir 001, nah nanti datanya itu akan masuk ke partisi yang sama. Misal pertama supir 001 itu datanya masuk ke partisi 0. Nah, maka
sepanjang datanya itu ada key-nya, lalu key-nya itu supir 001, nanti dia akan datanya masuk ke partisi 0 terus. Nah, terus ini berikutnya ini ialah nih contoh kirim data produser. Nah, jadi untuk produser itu dia akan kira-kira arsitekturnya seperti ini. Ini untuk mengirim data tanpa key ya. Jadi di sini ada produser. Nah, lalu produser itu kan tugasnya mengirim data ya ke dalam si Apache Kafka. Nah, jadi nanti dia akan mengirim datanya itu secara acak karena tidak menggunakan key. Jadi misalnya data pertama masuk ke broker 1, data kedua masuk ke broker 2, data ketiga masuk ke broker 3, data keempat bisa kedua, bisa ke 1, bisa ketiga. Jadi datanya itu dia akan acak. Jadi dia menyamakan beban dari masing-masing si broker ini, beban si masing-masing partisi ini. Jadi datanya itu terdistribusi di semua ini, di semua masing-masing partisi yang sudah kita definisikan di awal pada saat membuat topik. Nanti kita akan coba. Nah, lalu berikutnya itu setelah ada produser, kita udah punya yang mengirim data, kita juga punya yang namanya consumer. Jadi consumer ini sebagai tugas orang yang yang akan menerima hasil outputan dari si Apache Kafka. Jadi consumer ini adalah entitas yang membaca dari sebuah topik. Nah, jadi nanti consumer ini dia akan mensubscribe ke sebuah topik. Misal contoh topik yang tadi lokasi supir. Nah, nanti dia akan mendapatkan semua data tentang si topik yang dipilih tadi. Itu data yang dipilih itu tadi misal lokasi supir. Nah, nanti berarti dia si consumer-nya ini dia akan dapat semua data si lokasi supir karena dia telah memilih topiknya itu yang sesuai dengan yang dia pilih. Nah, lalu berikutnya itu ialah consumer mengetahui dari broker mana data yang telah dibaca. Nah, jadi consumer itu dia bisa tahu dari broker mana datanya itu telah dibaca. Jadi misal datanya dari broker 1 atau broker 2 atau broker 3 nanti bisa kelihatan oleh customer. Nah, lalu berikutnya itu ialah data dibaca sesuai urutan di setiap partisi. Nah, jadi seperti konsep dari Kafka itu pokoknya datanya itu dia dibacainnya itu sesuai order. Jadi dari data paling kiri sampai ke data paling kanan. Jadi datanya itu dia dibacanya pasti seperti itu. Tidak bisa loncat misal dari offset 1 ke offset 3 itu dia tidak bisa. Misal dari yang ke 0 tiba-tiba baca yang 2, nah itu dia konsep Kafka tidak seperti itu. Jadi dia bacanya itu sesuai order. Nah, lalu setelah itu ini kita bisa lihat whole konsepnya dari si Kafka ya. Dari atas-atas tadi ini kalau dirangkum dalam satu arsitektur itu dia seperti ini. Jadi kita punya aplikasi source, lalu aplikasi source itu akan menjadi produser, yang mana nanti dia akan mengirim data ke dalam Kafka cluster. Nah, lalu dari Kafka clusternya itu dia akan masuk ke consumer. Nah, lalu akan diproses ke dalam aplikasi target. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai contoh yang taksi online ini, jadi pertama kita misal punya aplikasi taksi online ya. Nah, jadi dari aplikasi taksi online itu dia punya misal 10.000 supir. Nah, dari masing-masing 10.000 itu dia akan mengirim lokasi real time media itu. Jadi dikirim setiap 20 detik. Jadi kita dapat nih lokasi real time si supirnya itu setiap 20 detik kirim ke dalam Kafka cluster. Nah, jadi bayangkan aja itu dari 10.000 itu dia mengirim data sekaligus ke dalam Kafka cluster. Nah, makanya kalau misalnya semakin banyak data yang diterima, berarti kita butuh semakin banyak broker dan partisi yang digunakan agar server tidak crash atau datanya itu atau servernya itu tidak overload.
Nah itu bagusnya dari Kafka itu dia sistemnya jadi terdistribusi. Kita butuh banyak, maka kita akan harus, apa namanya, menyediakan yang banyak juga. Nah lalu dari aplikasi ini dia akan mengirim datanya ke sini. Nah lalu di dalam Kafka cluster-nya ini, apa namanya, datanya itu akan diterima oleh si customer. Jadi si customer itu misal contoh, data analis aplikasi dari si aplikasi apa namanya, si aplikasi taksinya itu misalnya. Jadi misal kita butuh datanya ini untuk dianalisa, nih supir yang di sini, berapa orang, supir ini kebanyakan, lokasinya di mana. Nah itu masuknya ke dalam customer. Jadi customer itu bisa bisa si bisa si orang yang pakai aplikasi, bisa si data analis, bisa juga database. Jadi kalau misalnya kita pengen ngecatat semua drivernya itu ada di mana, jam segini, nah itu dia bisa juga digunakan dengan cara masuknya ke database, atau juga datanya bisa digunakan untuk analis, atau juga datanya bisa langsung, dikirim ke si aplikasi, si pengguna taksi online-nya itu. Nah, jadi fungsinya Kafka itu dia untuk mendistribusikan data ke si customer yang mana nanti customer-nya itu bisa banyak bisa banyak role-nya, bisa menjadi misal kita pengen bisa masukin ke database atau kita pengen analisa lebih lanjut datanya atau kita bisa kirim datanya ke customer. Jadi customer bisa tahu, oh ini supir yang terdekat di saya secara real time itu di sini gitu misal. Jadi datanya itu akurat. Itu jadi konsep dari Kafka itu eh sistem data yang terdistribusi, datanya secara real time dan datanya itu bisa kita gunakan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Nah, untuk kalau Zookeeper itu nanti akan kita oh ya, Zookeeper ada di sini. Nah, jadi kalau untuk Zookeeper itu, ya dia itu ialah sebuah oh ya, saya lupa tambahkan. Jadi Zookeeper itu dia, sebuah entitas yang digunakan untuk mengkontrol si klaster ini. Jadi kan kita punya 10 server nih ya, kita punya 10 server, lalu di 10 server itu dalam satu jaringan maka disebut, Kafka cluster. Nah, si Zookeeper ini dia gunanya untuk, mengontrol si klasternya ini. Jadi misal, kayak misalnya tadi di atas, nih ada yang di sini ya, misal kita punya di dalam klaster ini kan tadi ada leader dan, ISR. Nah, jadi misalnya yang leader-nya ini mati, nah nanti untuk yang memilih siapa yang akan jadi leader, ini kan misal, replication faktornya 2 ya. Kalau misalnya ada 3 kan berarti nanti mungkin contoh di sini ada satu lagi. Nah, siapa yang memilih di antara 2 ini jadi leader, itu ialah tugasnya dari si Zookeeper. Jadi si Zookeeper-nya itu dialah, entitas yang mengontrol, si Kafka cluster-nya ini. Yang mana Kafka cluster ini terdiri dari, banyak broker yang kita punya, misal. Nah, secara garis besar ini, Kafka ini berfungsi sebagai apa dalam sebuah aplikasi. Nah, secara garis besar ini, Kafka ini dia fungsinya itu untuk mendapatkan kalau yang paling simpelnya ya, Kafka itu dia mendapatkan data secara real time. Nah, jadi kita bisa mendapatkan, data itu secara real time. Jadi kayak misal contoh yang paling gampang sih yang saya pakai terus sih itu. Jadi kayak misal kita contoh taksi online gitu kan. Nah, jadi kita kan butuh, data lokasi si driver-nya nih ya secara real time ya. Jadi kan nggak mungkin dong kita misal pengen, pesen taksi, terus kita kita cari pakai aplikasi, lokasi si driver-nya itu yang paling dekat di mana. Nah, karena kita butuh
secara lokasinya itu secara real time, nah kita itu bisa gunain yang namanya itu Kafka. Nah terus juga kalau untuk yang saya baca-baca juga, kalau misalnya kita nonton, streaming platform gitu misal Netflix atau apapun itu, apa namanya, misal kita nonton kan biasanya kalau misal di tengah-tengah film, misal kita di tengah-tengah film itu kan kita close ya. Nah nanti beberapa saat kemudian ketika kita nonton film itu lagi, nah kita akan, apa namanya, akan dilanjutin, filmnya itu kan akan dilanjutin ya biasanya, nggak dari awal. Nah itu, apa namanya, itu juga yang saya baca-baca itu dia juga bisa menggunakan Kafka. Halo, tes tes, kedengeran ya? Kedengeran kedengeran, aman aman. Oh ya. Nah jadi itu bisa juga itu menggunakan Kafka. Jadi misalnya setiap 20 detik kita ngirim ke dalam Kafka, oh dia nonton film ini di durasi segini. Nah nanti setiap 20 detik atau misal setiap 5 detik, oh dia nonton nih dia udah di durasi 5 menit 30 detik. Nah nanti kalau misalnya tiba-tiba ke close, terus dia balik lagi ke film itu, nanti dia bisa tahu terakhirnya itu dia nontonnya di mana. Jadi seperti itu. Tapi case yang paling gampang gampang sih yang misal saya paling sering pakai buat contoh itu, ya kayak misal case yang taksi online itu sih. Jadi kita bisa tahu, lokasi secara real time, si driver itu di mana pakai Apache Kafka. Atau juga, case-nya yang bisa digunakan di dalam Apache Kafka itu misal kita, mmm, kita meng-crawling data misal dari suatu tempat ya, yang paling yang pernah saya gunakan sih jadi seperti ini. Jadi kita punya, apa namanya, aplikasinya itu jadi jadi kita punya aplikasi yang mana aplikasinya itu dia meng-crawling data Twitter. Jadi semua tweet-tweet orang tentang suatu topik, saya crawling, misal saya ambil contoh tentang, sebuah brand gitu misalnya. Jadi semua tweet yang ada kata kuncinya si brand-nya itu, kita crawling. Nah setelah kita crawling, datanya itu, kita kirim ke dalam Apache Kafka. Nah jadi data-data Twitter, setiap data yang ada dikirim ke dalam si Apache Kafka. Nah sudah masuk ke dalam Apache Kafka, lalu berikutnya itu kita lakukan, apa namanya, klasifikasi teks. Jadi kita, pengen tahu ini teks ini, negatif apa positif ya. Nah jadi setiap data yang masuk itu masing-masing satu, jadi datanya dikirim ke sebagai produser, lalu datanya masuk ke dalam Kafka. Nah lalu, apa namanya, misal model machine learning kita itu, mengkonsum datanya. Jadi, model machine learning yang kita punya, itu dia akan, apa namanya, menebak atau apa ya, melakukan pemodelan. Jadi dalam teks itu, dia itu teksnya itu tentang teks positif apa negatif. Nah lalu setelah itu nanti, apa namanya, teksnya itu bisa disimpan di dalam, database atau bisa disimpan di dalam CSV atau ditampilkan di aplikasi yang kita inginkan. Jadi itu fungsinya juga, bisa seperti itu. Biasanya sih yang kita butuhkan secara real time sih. Itu juga untuk data yang terdistribusi pakai Kafka. Database konvensional itu nanti posisinya, jadi ini kan, konsep dari Kafka ya. Nah, jadi konsep Kafkanya ini sebenarnya ini kita mesti, taruh lagi di aplikasi yang kita punya. Nah, jadi kita punya, Apache Kafka, nanti kita akan coba download. Nah, si Apache Kafkanya ini kita mesti taruh di dalam aplikasi kita. Jadi nanti di dalam aplikasinya ini kita udah punya konsum nih, misal datanya udah dapet ya, datanya udah dapet, nah terserah itu kita mau apain ajanya itu nanti di dalam aplikasi kita. Jadi misal kita pengen taruh database, berarti nanti kita, taruh di dalam database kita sendiri. Itu nanti nanti mungkin akan saya sedikit, contohkan ya. Jadi kita tetap harus punya aplikasi core kita sendiri, di mana nanti di aplikasinya kitanya itu, tertanam atau ada Kafkanya di dalamnya.
Jadi seperti itu. Nah lalu, berikutnya, ini udah konsep, Kafka seperti ini. Nah sekarang kita, akan masuk coba ke dalam coding-nya. Jadi teman-teman sebenarnya nanti juga bisa, coba sendiri ya. Nah jadi ini tools yang dibutuhkan, yang pertama itu nanti, kita butuh download Apache Kafka-nya. Jadi link-nya ada di kafkaapache.org/download. Nah terus disarankan itu, versinya itu yang skala 212. Lalu kita butuh Linux. Nah, karena untuk tutorial saat ini, saya nanti akan menggunakan Linux ya. Sebenarnya Windows bisa, cuman saya baca-baca itu Windows kurang, di beberapa versi Apache Kafka itu dia ada yang bug. Jadi saya kurang menyarankan sih kalau untuk pakai Windows. Dan berikutnya itu ialah apa namanya, Java JDK. Jadi nanti kita akan download, kalau misalnya di Linux saya nggak ada Java JDK, nanti bisa di-download teman-teman. Nah jadi pertama itu misalnya teman-teman belum punya Linux, jadi mungkin teman-teman bisa, simak dulu sebentar, simak berarti, simak aja apa namanya, tutorial dari sayanya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa coba pakai Oracle VirtualBox. Jadi ini Oracle VirtualBox ini kita bisa, apa namanya, download Linux atau download Windows di mesin kita untuk sebagai, sementara aja. Jadi sebagai mesin dummy-nya, ibaratnya seperti itulah. Nah juga teman-teman kalau mau lihat dokumentasinya itu, bisa dibuka di sini, bisa diklik aja di sini, di Apache Kafka, lalu klik yang sini, Apache Kafka. Nah ini semua, dokumentasi tentang Apache Kafka, ada di sini ya, bisa klik di dokumentasi, bisa lihat di use case-nya. Nah terus, untuk yang tutorial saat ini saya juga kebanyakan apa namanya, ngacu di sini ya, di quick start. Jadi teman-teman kalau misalnya ketinggalan nanti, bisa aja cek di sini. Jadi ada step-stepnya di sini. Ada create topic, send some message, start customer message. Nah nanti, tutorial yang saya buat juga ngacu ke sini kok. Jadi kalau misalnya ketinggalan, teman-teman tinggal bisa buka aja, Kafka Apache org, yang klik yang quick start, seperti itu ya. Salah satu yang paling penting dari Apache Kafka yang bagian mana ya? Eee, yang penting dari Kafka sih sebenarnya semuanya penting sih ya, cuman karena kita masih tahap belajar ya, jadi, sebenarnya sih kalau untuk tahap yang production itu dia, tahap yang cukup pentingnya itu dia dalam pemilihan, broker pengen berapanya sih. Jadi kita, misal kayak misal apa namanya, perusahaan-perusahaan besar itu kan yang kira-kira user-nya bakal 10.000, yang 100.000, yang itu kan dia butuh apa namanya, eee, Kafka cluster yang cukup memadai ya untuk memfasilitasi si 10.000, 100.000 user itu. Nah itu mungkin yang mesti diperhatikan kalau misalnya nanti, teman-teman udah menggunakan Kafka di production, nah itu yang mesti salah satu yang diperhatiin sih, biar datanya itu, aman dan servernya itu juga nggak gampang drop. Versi berapa aja nanti akan saya, demokan download ya. Nah terus alternatif selain Kafka ada nggak ya? Kalau alternatif selain Kafka sih, yang saya baca-baca sih mungkin ada namanya ActiveMQ ya, apa namanya, ActiveMQ itu bisa, tapi kalau untuk yang pakai Windows saya kurang tahu sih. Soalnya kalau misalnya kebanyakan ya, yang saya tahu, untuk aplikasi-aplikasi data engineer itu dia biasanya pakai Linux sih, jarang yang pakai Windows. Jadi kalau karena Windows itu untuk aplikasi-aplikasi yang seperti itu, kurang powerful. Kalau di Medium sih, saya punya contoh satu sih, sebentar. Nah ini mungkin saya juga dulu belajar di sini, jadi mungkin teman-teman yang bisa, apa namanya, cek-cek
Nah, di sini mungkin ya, eee, kalau ini, contoh yang saya pakai Python ya. Jadi kalau di Apache Kafka itu dia default-nya itu nanti aplikasinya itu harus pakai, Java. Nah, jadi kalau pakai Python tuh juga bisa di sini contohnya. Kalau pakai Docker sepertinya sih bisa ya, cuman saya belum pernah nyoba sih. Cuman saya pernah baca di dokumentasinya itu dia ada yang pakai Docker ya, oh seperti itu. Nah, ini mungkin kita lanjut aja ya. Jadi pertama tools yang dibutuhkan itu Apache Kafka, apa namanya, versi Scala 212, Linux, dan Java JDK. Nah, yang pertama itu kalau teman-teman sudah punya Linux, bisa login aja Linux ya. Linuxnya itu, sepengetahuan saya kayaknya versinya sih bebas sih apa aja ya. Cuman kebetulan karena saya punya di sininya, apa namanya, Kali, jadi saya pakai Kali. Kalau teman-teman pakai Ubuntu juga bisa sebenarnya. Eee, server server di Bisa AI juga sebenarnya pakai Ubuntu sih, jadi bisa. Nah, berarti yang pertama itu ialah kita download linknya dulu, download download si Apache Kafka-nya. Nah, kita bisa buka, web browser, lalu di sini, Apache Kafka download ya. Nah, jadi ini, kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Jadi di sini teman-teman, nggak apa-apa download yang paling versi yang terbarunya ini, tapi yang di sini pilihnya yang, skala 2.12. Nah, jadi di sini kan ada ya skala 2.12, diklik aja yang ini, nah lalu diklik yang ini nanti, download Apache. Nah, lalu berikutnya kita save file. Nah, nanti data lagi download. Ini sebenarnya sudah saya download sih, cuman, biar mungkin teman-teman ada gambaran, saya, demokan dari awal aja. Nah, udah komplit. Nah, setelah komplit itu mungkin kita bisa lihat, lihat dulu lokasinya di mana. Nah, ini dia ada di download ya. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan Linux, eee, jadi nanti ada lokasi download-nya itu di mana, nanti bisa dilihat di sininya aja sih, di downloads, di show on folder-nya. Nah, terus, kita pakai perintah Linux, kita pindah ke lokasinya. Jadi cd root, lalu ke downloads. Nah, lalu, file yang sudah kita download tadi ada di sini. Nah, lalu nanti teman-teman mungkin, bisa langsung diekstrak aja atau bisa teman-teman pindahin dulu filenya di folder yang teman-teman pengen ya. Jadi misal kan itu udah download nih, saya pindahin pengen ke dokumen misal. Nah, jadi di sini ada dokumen, nah saya pengen pindahin, file ini ke dokumen misal. Berarti saya tinggal pindahin atau mungkin, saya ekstrak di sini. Jadi file yang udah di-download itu dia mesti diekstrak dulu ya. Jadi pakai tar .xvf, lalu namanya. Satu. Nah, nanti
apa namanya, kalau misalnya udah diekstrak, nanti dia akan jadinya seperti ini, jadi folder biasa. Jadi ada Kafka 212, 250 gitu. Kalau Mac sih juga ada ya. Jadi ini sebenarnya pakai Mac juga bisa ya. Cuman kalau Mac itu saya beda, saya kurang tahu sih saya apa namanya, untuk lokasi download yang mana. Kalau nggak salah Mac itu nanti di dalamnya itu ada di sini. Sebentar. Saya lupa sih kalau misalnya pakai Mac sama Windows. Tapi kalau misalnya sebenarnya pakai folder yang ini aja bisa sih. Kalau untuk pakai Mac atau Windows nanti mungkin teman-teman bisa searching sendiri ya kalau misalnya yang cara pakai Linux, pakai Windows atau Mac. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di dokumentasinya, pertama kita apa namanya download kode, kita udah download, lalu kita pindah ke direktorinya. Nah ini kita udah di direktorinya kan ya. Kita lihat nih di dalam direktorinya itu ada bin, ada config, ada library, license, notice, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita lakukan itu ialah di sini disuruhnya adalah kita jalankan servernya. Nah, terus kita baca di sini Kafka Zookeeper. So ini tuh first start the Zookeeper server. Jadi pertama kita mesti jalanin si Zookeeper dulu. Nah, berarti cara jalanin Zookeepernya itu dia seperti ini. Bin Zookeeper server start to tesa config Zookeeper properties. Nah, jadi karena komennya itu ada di dalam bin, berarti pertama kita masukkan sini bin, lalu Zookeeper server start. Nah, ini komen untuk menjalankan si Zookeeper-nya. Lalu berikutnya ialah kita setup config-nya. Jadi config si Zookeeper-nya itu di mana? Config-nya itu ada di dalam config, lalu Zookeeper properties. Nah, jadi pertama itu kita jalankan, kalau menurut dokumentasi, pertama kita jalankan Zookeeper-nya itu, caranya adalah ini, bin server start, lalu kita pilih config yang mana. Dengan cara itu config slash Zookeeper properties. Nah, ini kita coba enter aja. Nah, ini biasanya kalau udah muncul seperti ini, info binding to port 00022181, ini artinya berarti apa namanya, Zookeeper sudah jalan. Nah, lalu berikutnya itu setelah kita jalankan Zookeeper-nya, kita akan jalankan start Kafka server ya. Nah, caranya sama juga, ada caranya di bawah. Jadi Kafka server start, config server properties. Nah, untuk yang Zookeeper ini kita kalau jangan di close. Jadi solusinya adalah kita buat tag baru ya. Jadi yang Zookeeper ini dia nggak boleh di close, dia mesti jalan terus. Nah, setelah ini udah jalan, kita jalankan juga si apa namanya Kafka-nya. Jadi kita pindah ke folder yang udah kita download tadi, ke Kafka yang udah kita download tadi. Nah, foldernya ada di sini, lalu kita masukkan komen Kafka console Kafka server start. Nah, ini komen untuk ngejalanin base Kafka server start, lalu berikutnya itu kita pilih config-nya yang mana. Nah, ini config-nya itu adalah di server properties, kalau nggak salah ya. Nah, ini config-nya ini adalah server properties. Nah, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tandanya kalau udah seperti ini dia udah jalan. Nah, terus kita bisa lihat juga di sini. Di sini ada paling bawahnya itu nanti ada info. Info Kafka server ID sama dengan 0. Nah, ID 0 ini adalah ID SIM broker. Nah, jadi ini dua ini. Nah, ini ibarat satu broker udah jalan gitu. Nah, jadi kita udah jalanin Zookeeper, udah jalanin ini, apa namanya, Kafka-nya. Nah, dalam satu jaringan ini, itu disebutnya dengan satu broker. Nah, dalam satu brokernya itu, karena ini yang paling pertama, berarti ID-nya itu ialah 0. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan?
Belum ada. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya bingung, bisa ikutin di quick start-nya sini aja ya, kalau nanti misalnya mau nyoba sendiri juga. Nah, lalu habis start di server, nah berikutnya ini kita akan coba buat topik. Nah, jadi buat topik itu nanti yang mana apa namanya, yang seperti sudah dijelasin tadi. Jadi topik ini fungsinya nanti untuk apa namanya, sebagai penanda penanda atau lokasi lah. Jadi datanya ini mau masuk ke mana. Nah, kemananya itu yang disebutnya dengan topik. Nanti kita akan coba lihat. Nah, lalu ini mungkin bisa saya minimize. Nah, saya buka terminal baru. Di sini saya akan coba buat topik. Jadi pindah ke direktorinya, pindah ke direktori Kafka. Ini dihapus. Nah, jadi di sini kita akan coba buat topik. Cara buat topik itu komennya bin Kafka topics create bootstrap server replication vector partisi topik test. Nah, coba kita tulis ketik dulu. Get. Lalu masukkan nah, jadi oh ya sebentar, saya selesaikan aja dulu. Bootstrap server localhost 192 replication factor yang satu, lalu topik misal menu latihan. Mungkin ini bisa buka di sini. Nah, jadi di create topik ini ada beberapa parameter yang kita bisa lihat parameter-parameternya itu caranya seperti ini. Jadi bin kafka topic.sh. Nah, jadi kayak gini aja kan, bin kafka topic.sh, pas kita klik enter. Nah, nanti parameternya itu nanti akan muncul parameter-parameter yang tersedianya apa aja. Kayak pertama kita misalnya lihat di sini ada alter, ada bootstrap server. Nah, ini kalau misalnya ada required, dia berarti wajib. Ada bootstrap server. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen lihat apa namanya detail tentang parameternya itu bisa dilihat di sini. Ada create, ada delete, create topic, delete topic, ada describe, dan yang lain-lainnya. Nah, coba kita ulang aja di sini. Mungkin bisa di copy aja sih sebenarnya. Copy, ini latihan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, bin Kafka Topics, kita panggil script yang namanya Kafka Topic. Terus kita apa namanya taruh parameter kita pengen ngapain, kita pengen create. Jadi kita pengen create topik. Nah, lalu ini ada di sini namanya bootstrap server. Nah, jadi di sini nih bootstrap server ini apa mengindikasikan lokasi si Kafka-nya itu di mana. Jadi kalau lokasi Kafka-nya itu secara default itu ialah localhost 9092. Nah, jadi lokasi si brokernya itu, broker si servernya itu defaultnya itu kita kalau sendiri itu ialah localhost 9092. Nah, lalu ada replication factor seperti yang tadi di awal itu ya. Jadi replication factor itu fungsinya untuk apa namanya? Kayak semacam backup atau semacam duplikasi dari si partisi yang akan kita buat ini nanti. Jadi kalau misalnya karena kita misalnya di sini hanya latihan ya, jadi kita bisa pakai satu aja. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah mahir, udah di production, misalnya kayaknya udah nggak bakal kepake satu lagi sih, atau udah biasanya udah nggak boleh sih pakai satu. Soalnya nanti kan kalau misalnya yang ini mati, ya udah datanya udah hilang sih. Nah, karena kita masih latihan, kita bisa pakai satu. Nah, lalu nih juga ada yang namanya partisi ya. Jadi partisi itu nanti kita bisa lihat seperti yang di sini. Ini contoh topik dengan 3 partisi, berarti nanti ada partisi kosong, partisi 1, partisi 2. Kalau misalnya partisinya itu ada 3. Nah, terus kalau misalnya partisinya 1, ya berarti hanya partisi kosong saja. Nah, cuman kalau di sini kan case-nya adalah kita ini kan pakai single broker ya. Jadi ini kan di jalan satu. Nah, berarti kan kita apa namanya gunain itu single broker.
Nah, jadi kita broker hanya satu nih. Nah, karena kita brokernya hanya satu, kalau misalnya kita isi partisi 3, nah partisi yang 1 dan 2 ini nanti dia akan otomatis ketaruh di sini juga. Jadi broker 1, partisi 0, partisi 1, partisi 2. Kalau misalnya kita pakai 3 partisi, tapi broker 1. Nah, jadi karena itu mungkin bisa kita coba di sini misal partisinya 3. Nah, jadi kita punya 3 partisi di sini. 1, 2, 3 gitu. Kalau untuk gambarannya seperti itu. Nah, partisinya udah kita set, lalu berikutnya ialah kita tentuin nama topiknya. Nah, di sini kita misal contoh nama topiknya itu latihan. Nah, kalau udah kita enter, nanti dia muncul create a topic latihan. Di sini mungkin ada pertanyaan. Kafka ada administrasi GUI-nya. Kalau administrasi GUI-nya sih saya kurang tahu ya. Mungkin teman-teman bisa baca di dokumentasi sininya ya, apa ada GUI-nya atau enggak. Tapi yang pernah saya tahu sih kayaknya sih sepertinya ada ya. Cuman saya agak lupa sih namanya. Apa? Di seperti itu. Kalau pengen ngikutin tapi nggak ada Linux, mungkin teman-teman bisa download Linux. Nah, nanti balik lagi ke sini ke quick start-nya ini. Nanti tinggal diikutin aja sih. Create topic, send some message. Nah, ini pertama kita lanjut ya. Kita udah buat topik. Nah, lalu berikutnya itu kita bisa cek apa namanya? Topik yang ada itu apa aja. Caranya itu seperti ini. Apa namanya? Kafka topik list bootstrap server localhost 9092. Jadi kita Kafka topik sama seperti tadi. Lalu kita pakai command list. Tadi kan kalau tadi create, kalau sekarang ini list. Lalu kita definisikan servernya itu di mana. Nah, ini kita definisikan server itu sesuai dengan brokernya. Jadi 9092 secara default ya. Nanti akan muncul di sini topiknya itu ada apa aja. Sini topik latihan. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya itu kita udah punya topik. Nah, ini kita sekarang akan coba menjadi produser ya. Jadi kita akan mengirim message ke dalam si topiknya. Nah, cara mengirimnya itu pertama kita udah buat topik. Kita langsung aja di sini bin Kafka console producer. Nah, jadi ini kita sebagai produser, lalu kita tentuin bootstrap servernya di mana. Jadi lokasi apa namanya? Lokasi si brokernya itu di mana? IP-nya itu secara default kan tadi ya, localhost 9092. Nah, jadi kita isi aja di sini localhost 9092. Lalu topiknya itu apa? Nah, topiknya itu misalnya tadi yang kita buat itu latihan. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman nyoba lalu mulai muncul seperti ini, nah itu berarti datanya dia apa namanya udah berhasil ya. Nah, deh kita bisa coba di sini hello kirim data. Nah, misalnya hello kirim data, testing, misal berhasil. Nah, ini data-data yang ini akan masuk ke dalam si consumer-nya. Jadi consumer yang topiknya latihan itu dia akan mendapatkan data-data ini. Nah, kalau misalnya di use case-nya itu, kalau misalnya di real case yang seperti saya contohkan tadi, jadi nanti di case yang misalnya yang taksi online itu, jadi dari masing-masing driver itu dia akan ngirim longitude latitude-nya seperti ini. Jadi nanti misalnya longitude segini, latitude segini, nah itu nanti kirimnya tuh caranya seperti ini. Di background-nya tuh dia kayak gini. Nah, ini kita kan udah kirim datanya ya sebagai produser. Nah, lalu itu berikutnya itu kita bisa apa namanya ngelihat datanya. Jadi kita apa namanya sebagai consumer gitu. Jadi ada produser, ada consumer. Nah, ini mungkin bisa teman-teman buka tab baru. Lalu pindah lagi ke folder Kafka-nya.
Lalu kita tinggal ikutin aja di sini. Bin Kafka console consumer. Bin Kafka console consumer. Lalu kita ini apa namanya? Loket lokasiin si server Kafka-nya itu IP-nya berapa. Nah, berarti di sini bootstrap server localhost 9092. Lalu topiknya itu apa? Nah, kita topiknya tadi latihan ya. Nah, nanti datanya itu akan muncul di sini. Nah, kenapa dia nggak muncul di sini? Karena apa namanya? Ada satu parameter yang mesti kita pakai kalau kita pengen dapat data itu dari awal. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan kosong ya. Nah, kalau misalnya dikirim di sini, misalnya di sini hello. Nah, nanti dia akan baru masuk muncul di sini. Hello testing. Belajar Kafka misalnya. Nah, dia datanya akan masuk. Nah, tapi kemana nih data yang awal-awal yang udah kita tulis ini? Yang hello, kirim data, testing, berhasil. Nah, itu cara untuk dapetinnya itu, ini bisa saya kontrol C dulu. Cara dapetinnya tinggal ditambahin satu parameter lagi. Namanya itu from beginning. Nah, jadi ini kalau misalnya kita pakai from beginning, apa namanya? Datanya itu dia ngambil dari offset yang paling nol. Jadi dia ngambil data yang paling awal. Jadi hello dari yang paling bawah itu dia akan diambil semua di sini. Ini kalau misalnya ditambahin lagi, misalnya apa ya? Hasil coba. Nah, nanti di sini dia akan muncul juga. Berhasil coba. Nah, jadi ini konsep core dari Kafka tuh seperti ini. Nah, nanti di produksinya itu kita nggak bakal main command line kayak gini. Kita kan ini kan kita masukin Kafka console producer. Nah, nanti kalau misalnya di produksinya itu Kafka-nya ini kita taruh di dalam aplikasinya kita. Jadi contoh kita misal punya aplikasi, saya misal punya aplikasi, contoh yang paling gampang aja deh, contoh yang tadi misalnya kita punya aplikasi taksi online gitu ya. Nah, jadi di aplikasinya itu nanti apa namanya? Akan ditanamkan namanya yang namanya Kafka ini. Jadi nanti aplikasinya itu ketika ngirim data, dia bisa ngirim terus. Nanti datanya yang udah dikirim itu masuk ke dalam consumer. Nah, nanti dari consumer ini nanti apa namanya? Bisa diproses. Entah dia bisa dikirim ditaruh di database, entah dia bisa dianalis, entah dia bisa dikirim ke customer biar customer tahu ini driver yang terdekat ada di mana. Nah, itu nanti mesti apa namanya? Ditanamkan di dalam aplikasi kita atau web service yang kita buat. Jadi apa namanya? Dari core konsep Kafka tuh seperti itu. Nah, ini kan kalau misalnya kita kirim dari sini, halo misalkan, coba 123, coba 456. Nah, data yang masuk ke dalam customer itu dia nanti apa namanya? Secara real time. Jadi walaupun misalnya nanti kalau misalnya Kafka-nya ini online juga, misal saya sewa server untuk jadi broker, terus saya kirim data dari sini, dari rumah saya misal, nanti di sananya juga dia akan dapat datanya itu secara real time. Nah, jadi untuk pengolahan data secara real time, data terdistribusi itu apa namanya? Bagusnya pakai Kafka. Jadi seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nah, ini mungkin nih ada tutorial nih kalau pakai Windows ya. Jadi on platform Windows use bin Windows instead of bin. And change exit. Oh, nah ini mungkin saya coba aja di sini ya. Kalau misalnya pakai Windows dia bisa apa enggak sih? Kalau untuk belajar. Nah, saya coba download. Ekstensinya diganti jadi bat. Oh, jadi kalau yang biasa kita pakai SH,
Dan nanti kalau pakai Windows itu dia jadi .bat ya. Kalau untuk belajar sih mungkin pakai Windows bisa lah. Ini coba saya ekstrak misalnya. Lalu, nah ini juga mesti kita pakai command line juga sih. Coba kita pindah ke dokumen, pindah ke Kafka. Lalu, namanya ubah yang tadinya ada bin Windows bat. Coba kita misal jalankan komen ini ya. Nah ini karena bin zookeeper server, berarti ini bin dan juga nih slash-nya katanya diganti pakai miring seperti ini ya. Jadi bin Windows terus zookeeper server start .bat karena di sini disuruhnya pakai bat ya. Jadi di sini kita ganti pakai bat. Lalu di sini ada config terus zookeeper properties. Kita coba bisa nggak ya? Nggak ada. In Windows per server start. In Windows. Oh, di dalam Kafka-nya ada Kafka lagi ya. Sebentar. Nah, di dalam Kafka-nya ternyata ada Kafka lagi. Kita coba aja config zookeeper properties. Oh ya ada. Input line is too long. Nah ini mungkin kalau Windows saya kurang paham sih. Tapi katanya sih bisa pakai bin Windows. Cuman untuk config-nya kurang ini sih. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya pakai Windows bisa dicoba sendiri ya. Cuman saya rekomendasi sih pakai Linux atau pakai macOS juga bisa sih yang terminal base. Jadi seperti itu untuk Linux. Nah mungkin akan saya coba review lagi ya dari awal itu konsep Linux itu seperti apa. Nah review sedikit. Jadi tadi kita udah lihat apa namanya cara installnya, cara makainya. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi ketinggalan juga bisa tinggal buka aja di dokumentasinya nih Kafka Apache Org Quick Start. Nah yang pertama itu jadi Apache Kafka itu adalah sebuah platform streaming yang biasa digunakan itu untuk mempublikasikan atau berlangganan aliran dari data. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen butuh datanya itu secara real time, jadi datanya pengen langsung masuk ke langsung didistribusikan misal untuk data analis, untuk misal untuk data atau pengen untuk ditampilkan saja itu bisa pakai Apache Kafka. Nah terus di beberapa terminologi Apache Kafka itu juga ada producer yang tugasnya untuk mengirim data, anak consumer ini tugasnya untuk menerima data. Nah, lalu tadi ada topik juga yang digunakan untuk apa namanya menentukan datanya itu akan ditaruh di mana. Datanya itu akan ditaruh di grup yang mana. Jadi pakai topik namanya. Lalu dia bisa partisi. Jadi di topiknya ini bisa dibagi beberapa partisi. Nah, jadi partisi ini digunanya untuk apa namanya meringankan load balancing dari data yang masuk ke dalam topik dari produser. Jadi datanya itu nggak simpan di dalam satu partisi aja itu kan. Kalau misalnya datanya numpuk di dalam satu partisi itu nanti kan apa namanya kurang bagus ya. Nah, makanya Apache Kafka itu menyiapkan yang namanya partisi. Jadi datanya itu bisa dibagi-bagi. Jadi load balancing. Jadi nggak berat, nggak ke titik satu berat. Nah, lalu berikutnya itu adalah broker. Nah itu broker itu ialah sebutannya server ya atau mesin yang ngejalanin si Kafka-nya ini. Nah, jadi ini kalau misal kita
yang ini, apa namanya, eee, Linux saya nih yang jalanin Kafka ini dia bisa disebut dengan broker, seperti itu. Lalu ini ya topik tadi, apa namanya, sebagai penggolong suatu data yang akan dikirim, fungsinya itu kalau misalnya teman-teman, familiar dengan database, itu fungsinya sama kayak tabel di database ya. Misalnya ada tabel karyawan, ada tabel pekerjaan, ada tabel ya dan lain-lain. Jadi fungsinya itu mirip dengan tabel. Nah, lalu kita juga bisa memiliki topik sebanyak yang kita mau di Apache Kafka nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tadi, kita kan jadi di sini buat satu topik ya. Nah, kita di sini juga sebenarnya bisa nambah lagi topik baru. Jadi kita di broker yang satu ini, kita kalau misalnya mau nambah topik lagi juga bisa. Nah, ini kita bisa nambah sebanyak topik yang kita mau, sebanyak apapun yang kita mau. Nah, terus topik itu didefinisikan dengan string ya. Nah, tadi kita udah coba apa namanya latihan itu kan, itu bentuknya string ya. Jadi kalau string itu dibentuknya kata-kata sih. Nah, itu string. Nah, terus ini contohnya nih apa namanya contoh singkat dari Kafka. Jadi kayak misal aplikasi taksi online, kita butuh tahu semua lokasi drivernya itu ada di mana. Jadi setiap 20 detik si aplikasinya ini dia nanti akan ngirim ngirim lokasinya ke Kafka. Nah, setelah di Kafka itu nanti dia kan akan diterima oleh customer ya. Nah, nanti dari customer-nya ini nanti terserah kita bebas kita mau ngapain aja. Misal kita pengen masukin ke database, misal kita pengen filtering untuk dikirim lagi ke pengguna atau misal kita pengen dianalisis lagi. Nah, itu jadi fungsinya itu seperti itu. Dia dapat data secara real time, bisa langsung diproses secara real time juga. Jadi fungsinya cepat gitu. Nah, terus juga ada partisi yang fungsinya untuk apa namanya? Ibaratnya itu kita punya hard disk lah ya untuk si topiknya ini. Jadi topiknya itu nggak numpuk di satu hard disk. Jadi topiknya itu kita bagi dalam berapa partisi atau hard disk yang kita pengen tentuin gitu. Nah, terus ini datanya juga apa namanya? Default itu 1 minggu. Nah, jadi ini data-data ini setelah 1 minggu itu nanti dia akan kehapus secara otomatis dari Apache Kafka-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen simpan data-data ini, mungkin kita bisa taruh di dalam database seperti itu. Nah, terus nah ini yang seperti apa namanya, anatomi apa, dari topik di dalam partisi ya. Jadi kalau misalnya data baru, dia masuk ke partisi acak, misalnya pertama partisi 1, lalu berikutnya partisi 0, berikutnya partisi 2. Nah, terus dia akan secara berurutan gitu. Jadi dari paling kiri ke paling kanan, 01234, 01234, 01234 gitu. Jadi datanya itu yang masuk berurutan. Nah, lalu ini ada juga yang namanya broker ya. Ya ini broker mesin kita menjalankan si aplikasi Kafka itu disebut broker juga. Lalu ini broker diidentifikasi dengan ID ya, yang tadi kita udah lihat juga di sini. Ini karena kita udah ini. Tadi kalau misalnya di awal itu ada sih, ID-nya 0 yang seperti di awal. Nah, ini broker juga bisa memiliki beberapa topik partisi. Jadi ketika kita tadi create topik, itu kan kita tadi bisa milih ya, kita mau berapa partisi. Nah, itu kita juga bisa kita pilih, apa namanya, sesuai dengan yang kita inginkan partisinya berapa gitu. Cuman kalau misalnya partisinya banyak teman, mesinnya satu, itu juga sebenarnya kurang efektif sih. Jadi kayak sama aja kalau misalnya satu down, ya udah, apa namanya, semua semua sistemnya itu down. Jadi biasanya kalau misalnya pengen banyak partisi, bagusnya juga banyak broker. Jadi nggak satu ini aja. Kalau di produksinya seperti itu. Nah, terus habis broker, kita udah punya broker tadi. Nah, ini juga punya broker dan topik ya. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau topik ada dengan 3 partisi, kalau kita punya 3 broker atau 3 server berarti nanti ditaruhnya di 3 itu ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau kita punya 2, berarti kita taruhnya 2, 1, 2. Nah, kalau yang case kita yang tadi saya coba ini, karena brokernya cuma satu, tapi kalau misalnya kita pakai 3 partisi, berarti nanti apa namanya, yang 1 dan 2 ini dia akan taruh di dalam sini. Jadi partisi 0, partisi 1, partisi 2. Ya, jadi semuanya di dalam satu broker gitu. Nah, lalu ini juga ada topik replication factor. Nah, ini
misalnya kalau teman-teman pengen apa namanya, backup datanya ya, ibaratnya ini untuk backup data sih. Nah ini bisa pakai replication factor gitu. Nah ini apa namanya, arsitektur seperti ini. Kalau misalnya replication faktornya 2 berarti ada 1, 2. Kalau ada 3 berarti ada 3 nanti, 1, 2, 3 gitu. Nah apabila kalau misalnya yang satu down, nah berarti nanti partisi yang lainnya itu, replikasi yang lain itu nanti akan berubah menjadi leader. Nah itu keunggulan dari Kafka itu udah seperti itu. Jadi apa namanya, fault tolerant lah bisa diibarat. Kalau misalnya yang satu down, nanti yang satu lagi jadi leader. Nanti yang leader yang baru ini nanti dia tetap bisa menerima data gitu. Nanti kalau udah yang leader up lagi, nanti diubah lagi leadernya. Nah itu secara otomatis semua dari yang udah dihandle sama si Kafka-nya. Nah terus tadi ada produser ya, ini produser yang tugasnya ngirim data. Dia di sini, ini produser namanya, dia ngirim data. Nah nanti apa namanya, partisi mana yang dipilih juga nanti si apa namanya, Kafka-nya yang nentuin. Nah, terus nanti ini juga bisa pakai key. Ini kalau pakai key komennya beda lagi sih, nanti mungkin teman-teman bisa ekspor sendiri kalau misalnya yang dipakai komen apa namanya, comment prompt. Lalu kalau misalnya nggak pakai key, nah ini contohnya yang nggak pakai key dia seperti ini. Jadi asal aja datanya raw gitu, seperti itu. Nah terus apabila dia menggunakan key, maka datanya akan masuk ke partisi yang sama. Nah ini dia seperti ini. Ini kalau misalnya nggak pakai key, nanti dia bisa acak masuk. Bisa ke partisi 1, bisa ke partisi 2, bisa partisi 0. Selama data, jadi ini nanti setiap partisinya itu nanti akan di-balance. Kalau misalnya ini terlalu banyak, nanti dia akan ngirim ke sini. Udah terlalu banyak juga dia akan ngirim ke sini. Seperti itu. Jadi di load balancing ibaratnya. Nah, lalu kita tadi juga udah lihat ya, ada consumer di sini. Consumer localhost 092 topik latihan misalnya. Nah ini jadi customer seperti ini. Kita udah juga punya customer. Nah jadi itu semua sih. Jadi semua Kafka itu apa namanya, mendistribusikan data. Dan juga kita bisa dapat datanya itu secara real time ya. Jadi kalau misalnya kita kirim sekarang, datanya itu akan masuk juga saat itu juga. Yang pernah saya baca juga itu kalau misalnya, kalau nggak salah itu fault tolerant dari Apache Kafka itu tergantung speed koneksi juga sih. Biasanya itu dia 10 ms, jadi 10 millisecond ya, 10 millisecond. Kayak pingnya itu misalnya 10 ms gitu. Jadi cepat sih kalau misalnya koneksi kita cepat. Jadi seperti itu. Ini kalau teman-teman pengen nyoba apa namanya, bisa pakai Linux atau bisa pakai Windows. Cuman kalau pakai Windows saya kurang paham ya. Nah terus tapi kalau pakai macOS juga bisa. Kalau nggak salah tuh kalau pakai macOS dia jalanin Bash juga bisa ya kalau nggak. Kalau pakai yang macOS kan ya. Pakai macOS juga bisa sih, mungkin teman-teman bisa coba di rumah. Pakai macOS bisa apa enggak gitu. Tapi kalau pakai Linux bisa sih. Nah kalau pakai Linux juga dependensinya itu ada Apache Kafka, ada Linux, ada Java JDK. Cara cek Java JDK-nya itu bisa pakai command seperti ini. Jadi Java / version. Nah ini kalau misalnya udah kalau muncul seperti ini berarti udah ada. Kalau misalnya nggak muncul berarti teman-teman mesti download dulu sih. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup mungkin. ISR itu bisa berapa banyak ya? Nah, ISR itu kan kalau misalnya kita lihat di sini ya, ISR itu kan adalah namanya replikasi ya. Jadi kita apa namanya, replikasi dari sebuah partisi gitu. Misalnya kita punya satu partisi. Nah ini kita punya satu partisi berarti apa namanya? Untuk replikasi namanya ISR ya. Nah untuk ISR ini dia angkanya itu bisa
bisa 3 sih. Kalau yang saya baca di dokumentasi itu dia bagusnya itu 3. Saya pernah ikut, apa namanya, ikut course online, itu dia katanya bagusnya itu replikasi faktornya itu 3. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen naruh replikasi faktornya 3, ya share-nya itu 3, tapi kita cuman punya servernya segini, servernya 2, dia nggak akan bisa sih. Jadi kalau misalnya pengen replikasi faktornya, misalnya 3, berarti kita minimal punya 3 gitu, punya 3 broker misal. Nah, ini kalau misalnya yang di case sekarang, karena saya punya brokernya cuma 1, nah itu berarti saya kalau misalnya pengen replikasi faktornya itu 3, saya nggak bisa sih, harus isi error. Soalnya, eee, mesinnya ini jalannya nih cuman 1 broker aja, ini seperti itu. Bagusnya 3, 2 lumayan, ibaratnya seperti itu. Nah, ini mungkin kalau misalnya pengen pelajari lebih lanjut, setelah quick start mungkin teman-teman bisa baca yang bawah-bawahnya ya. Ini kalau multi broker cluster, ini juga bisa dalam satu mesin. Jadi tadi kan kita default-nya 9093, nah nanti ada lagi 9094 gitu. Jadi nanti selain 2 ini nanti kita bisa tambah lagi untuk, apa namanya, broker baru misal. Ada Zookeeper, ini bisa teman-teman baca sih di sini. Kalau misalnya pengen pelajari lebih lanjut. Ini ada use case-nya juga di dokumentasi APC Kafka-nya sih. Ini bisa untuk messaging biasa, bisa untuk website activity tracking juga bisa. Metrics, Kafka is often used for operational monitoring data, stream processing, ya dan lain-lain. Juga katanya Line pakai APC Kafka, terus juga nih Adidas bisa pakai Kafka katanya, ada Agoda, Airbnb, nah, dan macam-macam sih ya. Ada banyak sih, Coursera, Cisco. Nah, ini platform-platform yang menggunakan Kafka sih.